Iya. Abang, kayaknya sudah rapi? Sudah, Bu. Iya, yang pakai topi, buka dulu topinya ya, Bang. Oke. Udah siap untuk belajar ya? Iya, kita sudah siap. Pakaiannya sudah rapi ya? Oke, baik. Sebelum kita mulai, kita nyanyi lagu wajib dulu ya, terlebih dahulu. Oke, siapa yang menjadi dirijennya? Iya, silakan Bang Arif. Baik, selanjutnya sebelum kita mulai belajar kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, ya silakan untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama yang kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada yang absen hari ini? Tidak ada. Hadir semua ya? Baik. Jadi dua di sini hadir semua. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu ingin tahu dulu apa perasaan kamu yang kamu rasakan pada saat ini, ya. Jadi kamu lihat anak-anak di depan sudah tampil.
Ya. Eh, di situ sudah tersedia ya emoji perasaan kamu. Nah, jadi silahkan kamu isi ya emoji perasaan yang sedang kamu rasakan. Ya. Nah, jadi kalau perasaan kamu biasa saja, silahkan dicentang di bagian biasa saja. Kemudian kalau perasaan kamu gembira, nah silahkan checklist di bagian gambar caption gembira. Kemudian kalau bingung, ya yang gambarnya gambar kepala ya. Kalau bingung checklist di bagian bingung. Kemudian kalau tidak suka, ya tidak suka, silahkan checklist di bagian tidak suka. Oke? Ya, silahkan dulu dari kelompok sebelah sini maju, silahkan di checklist ke depan. Ya, boleh berapa orang? Videonya ada 2. Ya, terus Pak, lanjut aja. Ya, yang sudah gembira ya, gembira. Gembira juga. Ini jujur ini gembira. Jujur. Ya, lanjut. Ya, bisa 3 orang biar percepat. Ya, lanjut kelompok lain juga boleh. Oke, Bang Michael gembira. Oke, Bang siapa namanya Bang? Bang Mara gembira. Ini Nur Hafizah dengan Imei biasa saja. Ya, lanjut anakku yang sudah sini ya nak. Sudah semua? Oke, jadi kita lihat perasaan kamu hari ini ada yang biasa saja, ada yang gembira, dan ada yang bingung. Ya, kenapa ini yang bingung ini? Ada masalah? Ya, nanti curhat cek pribadi ya sama ibu ya, boleh curhat. Yang biasa saja juga boleh
chat pribadi Ibu ya. Kalau di sini mungkin kamu malu ya kan? Oke, kalau ada masalah boleh chat pribadi Ibu ya. Boleh japri. Oke. Jadi supaya kita semangat dalam belajar ya, apapun masalah kita pada saat ini, kita harus tetap bisa belajar dengan rasa gembira. Nah, jadi supaya kamu gembira, ini Bu ada ice breaking dulu nih sebelum kita mulai pembelajaran ya. Oke. Ya. Oke, semuanya berdiri. Sudah berdiri semua? Sudah. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menjelaskan cara perkembangbiakan atau reproduksi bakteri secara vegetatif atau seksual. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan cara perkembangbiakan reproduksi bakteri secara seksual. Itu ya tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran materi kita hari ini, ya minggu lalu kita sudah belajar. Apa pelajaran kita minggu lalu? Iya, cara hidup bakteri. Oke. Jadi pada hari ini kita belajar tentang masih bingung ya? Oke, lihat dulu gambar di depan.
Ibu lihat yang di depan itu gambar apa itu kira-kira? Hah? Penyakit impetigo. Oke. Itu kamu lihat dari mananya? Kenapa kamu tahu itu penyakit impetigo? Hah? Karena lihat dari apa ya, infeksi di kulitnya ya. Nah, gambar yang kedua. Gambar apa itu? Iya benar, sawa ya. Iya benar sekali, sawa itu sama juga penyakit impetigo ya. Hanya saja ada perbedaannya. Apa itu perbedaannya? Ya. Gambar pertama penyakitnya masih sedikit, gambar kedua penyakitnya sudah menyebar. Oke, tepuk tangan untuk Salwa. Oke, jadi gambar yang pertama itu infeksinya masih sedikit ya. Yang kedua, gambar yang kedua itu infeksi bakterinya sudah menyebar. Nah, dari yang sedikit jadi banyak itu ya infeksinya ya. Nah, kira-kira apa itu penyebabnya? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Apa penyebabnya kira-kira? Iya, Siti Zunaida. Karena bakterinya berkembang biak. Iya, benar sekali Siti Zunaida. Tepuk tangan untuk Siti Zunaida. Iya, karena bakterinya berkembang. Iya. Makanya dari sedikit ya luka itu infeksinya. Jadi kemudian gambar tersebut dikelilingi mulutnya ya terinfeksi. Iya, itu karena tadi bakterinya berkembang biak. Nah, kira-kira apa penyebab penyakit impetigo ini? Bakteri apa yang menyebabkan penyakit impetigo? Iya, benar sekali. Ya, impetigo apa itu? Penyakit yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus dan Staphylococcus. Ya. Nah, jadi udah tahu ya. Nah, jadi ini gambar ini dari sini kita tahu kenapa dari sedikit infeksinya bisa jadi banyak. Nah, ternyata karena bakteri itu bereproduksi atau berkembang biak. Oke, jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini ya tentang reproduksi bakteri. Iya. Nah, sekarang ya kamu lihat ya. Ibu akan sampaikan reproduksi bakteri itu ada dua cara ya, ada dua cara berkembang biak atau reproduksi pada bakteri. Yang pertama dengan cara aseksual. Yang kedua seksual. Nah, kalau yang aseksual cara perkembangbiakannya dengan cara pembelahan biner. Kalau seksual ada tiga ya. Ada tiga cara pada perkembangbiakan atau reproduksi pada seksual bakteri. Yang pertama transduksi, transformasi, dan juga konjugasi ya. Oke. Nah, sekarang ya kamu silahkan duduk berdasarkan kelompok. Sudah duduk berdasarkan kelompok ini? Sudah. Oke. Jadi masing-masing kelompok ya kamu kerjakan nanti AKPD yang akan Ibu berikan ya. Kemudian kamu kerjakan masing-masing kelompok dengan reproduksi yang berbeda. Mana kelompok satunya ini? Ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Iya, kelompok 1 ya, kamu nanti LKPD-nya kamu cari tentang kamu nanti bahas reproduksi aseksual ya. Kemudian kelompok
kelompok yang 3 lagi itu bahas tentang reproduksi seksual. Nah, seksual tadi ada 3 ibu bilang ya, ada 3 cara. Nah, yang kelompok kedua itu kamu bahas tentang reproduksi konjugasi. Kelompok 3 transduksi dan kelompok 4 transformasi. Oke, paham sampai di sini? Oke. Oke, sudah semua kan LKPD-nya? Sudah. Oke, ada yang mau ditanyakan kembali tentang cara kerja LKPD kita? Ada yang belum paham? Sudah semua? Ada yang belum paham? Ada dari kelompok 1? Tidak, sudah paham semua? Oke, silakan dikerjakan. Berapa menit kira-kira waktunya? 5 menit? Hah? Berapa menit? 1 menit? Oh enggak ya, enggak boleh, jangan ya. Oke. 15 menit? Cukup waktunya ya? Oke. Atau 10 menit siap? Siap ya? Oke. 10 menit atau 15 menit siap ya? Oke, silakan dikerjakan LKPD-nya ya. Jangan berdiri, membelakangi.
kacamata semua Pak.
Silakan untuk kelompok 1. Kalau sudah siap semua kan? Sudah. Oke. Kalau sudah semua, sudah boleh dipresentasikan. Oke, kelompok 1 silakan dipresentasikan, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perkembangbiakan virus dengan reproduksi aseksual. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nisya Anazwa. Perkenalkan, nama saya Jessica. Perkenalkan, nama saya Joyce. Perkenalkan, nama saya Julia. Perkenalkan, nama saya Mas Rindo. Perkenalkan, nama saya Marcella. Perkenalkan, nama saya Adida. Perkenalkan, nama saya Jadi saya akan menjelaskan apa itu reproduksi seksual. Bakteri melakukan reproduksi secara aseksual dengan pembelahan binar, yaitu dari 1 sel menjadi 2 sel, dari 2 sel menjadi 4 sel, dari 4 sel menjadi 8 sel, dan seterusnya. Pembelahan ini terjadi secara amitosis atau secara langsung, yaitu tidak melalui tahap-tahap tertentu seperti pada pembelahan mitosis. Umumnya, bakteri ini mampu membawa sekitar 1-3 jam sekali. Sebagai contoh, Escherichia coli membelah setiap 20 menit sekali dalam waktu singkat. Jumlah sel ini koloni akan terus berlipat ganda dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Namun, pertumbuhan koloni bakteri akan melambat pada titik tertentu, yaitu ketika kehabisan nutrisi atau terjadi penumpukan sisa-sisa metabolisme yang meracuni bakteri itu sendiri. Yang pertama, ada dinding sel, membran sel, pemanjangan nukleus. Yang kedua, nukleoid terbagi, dinding sel dan membran sel mulai membentuk sekat atau sertun. Yang ketiga itu sekat pemisah terbentuk. Dan yang terakhir terbentuk 2 anaksa. Terdapat 3 cara reproduksi aseksual pada hewan, yakni dengan pembentukan tunas. Hewan juga bisa menumbuhkan tunas untuk menghasilkan keturunannya. Yang kedua itu fragmentasi. Fragmentasi ini terjadi dalam 2 tahapan, yakni fragmentasi dan regenerasi. Yang ketiga itu ada partogenesis. Jadi sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, saya Rendo Krisma Setiani. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya ingin bertanya, apa itu partogenesis? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa itu partogenesis? Partogenesis adalah bentuk reproduksi aseksual di mana betina memproduksi sel telur yang berkembang tanpa melalui proses fertilisasi. Partogenesis dapat kita lihat dari kutu daun, lebah, kutu air, dan beberapa invertebrata lainnya.
juga pada beberapa tumbuhan. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, perkenalkan, nama saya Mikael Jakaria Pertua. Saya dari kelompok 3 ingin menanyakan tentang apa itu fragmentasi. Jadi, fragmentasi adalah pembiakan aksesual dengan jalan membelah menjadi beberapa bagian. Setiap belahan dapat berkembang menjadi organisme baru. Apakah sudah puas dengan jawaban kami? Ya, sudah puas. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk hebat dulu untuk kelompok 1. Kamu hebat. Kamu hebat. Hebat. Iya, itu tadi penampilan dari kelompok 1. Berikutnya kita lanjutkan kelompok 2. Iya, kelompok 2. Ibu persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang reproduksi bakteri secara konjugasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Teguh Fredly Pantoni. Nama saya Lendo. Nama saya Sally. Nama saya Yolita. Nama saya Chelsea. Nama saya Misty. Konjugasi adalah pemindahan materi gen dari suatu sel bakteri lain secara langsung melalui jembatan konjugasi. Contoh bakteri yang mampu berkonjugasi antara lain Salmonella dan Pseudomonas. Sel bakteri pertama. Mula-mula kedua sel bakteri berdekatan. Kemudian membentuk struktur seperti jembatan yang menghubungkan kedua sel. Sel mengandung bakteri gen rekombinan, kemudian memisah dan terbentuklah kedua sel bakteri bersifat baru. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Nama saya Nisha Najwa dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaannya, sebutkan contoh bakteri yang mampu berkonjugasi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 1. Contoh bakteri yang mampu berkonjugasi yaitu Salmonella typhi dan Pseudomonas sp. Ada yang ingin bertanya lagi? Sekian presentasi dari kami mengenai konjugasi. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang tidak bertanya. Oke, itu tadi dari kelompok 2 ya. Tepuk hebat dulu untuk kelompok 2. Kamu hebat. Kamu hebat. Hebat. Iya, itu tadi ya. Kemudian kita lanjutkan pada kelompok 3
ya. Oke, silakan kelompok 3 untuk maju. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Simbolon. Saya Nurul Rahmatullah Jamilinte. Saya Fitriani. Saya Resya. Saya Mikael. Saya Juwita. Saya Devi Aura. Saya Eva. Saya Hina. Kondisi adalah proses rekomendasi gen antara dua sel bakteri dengan diberantai virus spek. Virus melakukan duplikasi menggunakan DNA bakteri. Virus melakukan proses perkalikan menjadi komponen-komponen virus. Sel bakteri mengalami lisis dan virus akan keluar sel. Bakteriofag yang mengandung DNA bakteri akan menginfeksi sel bakteri lainnya. Virus yang mengalami infeksi suatu bakteri parasitolik maupun isogenik akan mengandung partikel DNA bakteri. Jika virus menginfeksi bakteri tersebut, akan terjadi rekombinasi gen dan bakteri-bakteri lainnya yang akan terinfeksi bakteri fag. Sekian penjelasan kami tentang transduksi. Adakah yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Aris Nabil Bulu. Saya akan aku dari kelompok 4. Saya akan bertanya tentang apa yang dimaksud dengan bakteriofag. Saya akan menjawab dari kelompok 4. Apa yang dimaksud dengan bakteriofage? Virus yang dapat hidup di dalam bakteri dan secara alam membunuh bakteri. Apakah ada yang bertanya lagi? Saya dari Chelsea, kelompok 2. Pertanyaan saya, apa itu translasi? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Chelsea dari kelompok 2. Apa itu transduksi? Jadi transduksi itu adalah rekombinasi gen antara sel bakteri dengan menggunakan virus. Apakah jawabannya bisa diterima? Sekian dari kelompok kami. Jika ada tutur yang salah, mohon dimaafkan dan selamat siang. Baik, itu tadi penampilan dari kelompok 3. Ya, tepuk hebat dulu untuk kelompok 3. Kamu hebat. Oke, tinggal kelompok yang terakhir ini ya, kelompok 4. Masih semangat kelompok 4? Masih. Tadi sudah 3 kelompok yang tampil ya. Ya, oke. Ibu persilakan untuk kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya. Selamat siang.
kami. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Perkenalkan nama saya Siti Junaida. Nama saya Samalatika Siregar. Nama saya Citra. Nama saya Elvina. Nama saya Angel. Nama saya Sansia. Nama saya Jessica Nekolan. Nama saya Aris Nabil Puluh. Baiklah, di sini saya akan membacakan pengertian dari transformasi. Transformasi adalah rekombinasi gen yang terjadi melalui pengambilan langsung sebagian materi gen dari bakteri lain yang dilakukan oleh suatu sel bakteri. Bakteri yang mampu melakukan transformasi secara alamiah yaitu bakteri-bakteri yang dapat memproduksi enzim khusus, antara lain Rhizobium, Streptococcus, Neisseria, dan Bacillus. Ini contoh dari gambar reproduksi transformasi, yaitu tahap pertama DNA bebas, yang kedua DNA diambil oleh sel, tahap ketiga rekombinasi DNA ke dalam kromosom. Baiklah, ada yang mau bertanya? Saya bernama Sally dari kelompok 2. Ingin bertanya, bagaimana proses transformasi bakteri? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Transformasi bakteri adalah proses reproduksi seksual dengan cara pemindahan DNA dari satu bakteri ke bakteri lainnya yang dilakukan secara langsung tanpa adanya penghubung. Ada lagi yang mau bertanya? Perkenalkan, saya Boris Simbolon dari perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, apakah perbedaan antara transduksi dan transformasi pada konteks transfer genetik materi? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Transduksi adalah pemindahan materi genetik dan perantara bakteriofag. Transformasi adalah pemindahan sedikit materi genetik atau DNA atau bahkan satu gen saja dari satu bakteri lain dengan proses fisiologi yang kompleks. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk hebat dulu untuk kelompok 4, kelompok yang terakhir ya. Iya. Kamu hebat. Kamu hebat. Hebat. Oke, itu tadi penampilan dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Nah, jadi anak-anak itu sudah paham ya apa itu reproduksi aseksual dengan reproduksi seksual pada bakteri. Sudah paham ya? Ya, tadi kelompok 1 sudah membahas reproduksi aseksual dengan cara apa tadi nak? Dengan cara pembelahan biner. Oke, sudah paham ya? Kemudian kelompok 2 tadi reproduksi bakteri secara seksual, yaitu konjugasi. Kelompok 3 seksual juga dengan cara reproduksi bakteri secara
transduksi, dan kelompok 4 secara transformasi. Nah, jadi itu tadi ada perbedaan ya antara reproduksi seksual dengan aseksual ya. Nah, sekarang ibu mau bertanya kepada anak-anak ibu semuanya, kira-kira sama atau tidak reproduksi antara bakteri, reproduksi seksualnya ya, dan seksual, dengan reproduksi pada manusia, sama atau tidak? Sama atau tidak? Hah? Beda ya? Beda bedanya. Sama nggak kita sama bakteri, manusia? Beda ya? Beda ya. Nah, reproduksinya juga berbeda. Apa perbedaannya? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ya, kalau reproduksi pada manusia itu dengan seksualnya dengan pertemuan ovum dan sel sperma. Kalau pada bakteri, apakah pakai sel sperma dan ovum reproduksinya? Tidak, tapi dengan cara rekombinasi gen. Jadi berbeda ya reproduksi bakteri dengan manusia ya. Oke. Nah, supaya kamu lebih paham lagi tentang materi kita hari ini, nah sekarang silahkan kamu simak video yang sudah akan ditampilkan di depan ya. Oke, reproduksi pada bakteri secara seksual atau secara generatif atau secara kawin itu ada 3 macam. Yang pertama itu konjugasi, kedua itu transduksi, dan yang ketiga transformasi. Nah, langsung saja kita lihat. Tipe yang pertama itu adalah secara konjugasi. Nah, di sini sudah saya tampilkan gambaran proses konjugasi. Tapi sebelumnya harus tahu dulu ya apa itu konjugasi. Konjugasi itu merupakan proses perpindahan atau transfer DNA dari satu bakteri menuju bakteri yang lain. Jadi konsep dari konjugasi ini maksudnya adalah satu bakteri memberikan DNA, sedangkan bakteri lainnya menerima DNA tersebut. Ya, bisa dipahami konsepnya ya. Nah, kita lihat prosesnya. Ini ada 4 tahap di sini. Ada si donor, ada bakteri donor, ada bakteri resipien ya. Jadi di sini tidak ada bakteri jantan, bakteri betina, tidak ada ya. Yang ada itu kalau di buku biasanya bakteri positif, bakteri negatif. Berbeda muatannya. Nah, donor itu adalah si pemberi, resipien itu adalah si penerima. Tahap yang pertama itu adalah donor bakteri atau si pemberi bakteri itu menghasilkan pili atau pilus ya. Itu yang pertama. Jadi pili ini berfungsi sebagai jembatan untuk mereka berdua ya. Tahap keduanya, pilus atau pili pada donor bakteri tadi itu akan melekat atau menempel pada si resipien atau si penerima, sehingga mereka ada saling udah melekatkan diri lah ya, ada komunikasi ya seperti tanda panah ini ya. Tahap yang ketiga itu si bakteri resipien itu menerima struktur DNA atau materi genetik dari si donor. Nah, jadi yang ditransfer itu hanya materi genetiknya ya, kita katakan sebagai DNA. Jadi bukan semua, tapi hanya materi genetiknya yang diterima ya. Ketika sudah terjadi penggabungan dan menerima si DNA tadi ya, si virus itu kan dia
menjadi jembatan perkawinan tersebut. Dan dia terbuat dari protein fleksibel yang akan segera hilang ketika proses konjugasi telah selesai. Ya, itu dia yang nomor 3. Tahap yang keempat, setelah sampai di bakteri si penerima tadi DNA-nya, DNA tersebut akan menyatu sehingga terjadi rekombinasi dan dihasilkanlah new donor atau bakteri yang baru. Kira-kira begitu gambarannya ya. Oke, sekarang kita masuk jenis yang kedua, yaitu transduksi. Apa itu transduksi? Transduksi merupakan peristiwa di mana bakteri memperoleh DNA dari bakteriofag yang menginfeksinya. Tahu kan bakteriofag? Bakteriofag itu adalah virus yang menyerang bakteri. Nah, di sini sudah ada gambarannya, saya tampilkan untuk mengenai proses transduksi. Oke, diperhatikan gambarnya, ada bakteri donor, ada bakteri resipien. Sama dengan konjugasi, sama-sama ada donor dan resipien. Cuman bedanya si bakteri penerima atau resipien di sini dia menerima DNA dari bakteri donor dengan adanya bantuan si virus, gitu ya. Itulah tadi bakteriofag itu si virus tadi. Jadi kalau nggak ada virus, ya tidak bisa bakteri si penerima ini, resipien ini menerima dari si donor gitu. Jadi dibantu oleh si virus lah transduksi ini prosesnya. Jadi ceritanya virus yang sudah menginfeksi bakteri donor ini, di dalam virus itu kan sudah ada si DNA bakteri donor. Nah, ketika virus ini akan menginfeksi bakteri resipien ini, ya udah dengan secara tidak langsung ya maksudnya ya, si DNA si bakteri donor itu kan sudah ada dibawa oleh si virus, itu akan diterima oleh si bakteri resipien melalui perantaraan si virus ini. Ya udah, kalau si bakteri sudah menerima DNA dari bakteri donor tadi, terjadilah sama seperti yang tadi, terjadilah rekombinasi DNA sehingga memunculkan yang namanya bakteri hasil transduksi. Bisa dipahami ya? Kita masuk ke jenis yang ketiga, yaitu transformasi. Apa itu transformasi? Transformasi di sini artinya adalah peristiwa di mana bakteri memperoleh DNA dari lingkungan sekitarnya. Kok bisa ya? Nah, itu jadi pertanyaan, kok bisa gitu dia ini tahu dari sekitarnya. Jadi bakteri itu permukaannya memiliki protein. Protein permukaan bakteri ini bisa mengenali DNA dari jenis yang masih berkerabat dengan dia, seperti itu. Ketika dia sudah kenal DNA-nya itu berkerabat dengan dia, nanti itu akan ditransport DNA-nya sehingga masuk ke dalam selnya. Kira-kira gitu. Jadi dia punya kemampuan itu. Nah, ini ada gambarannya. Oke, di gambaran ini kelihatan bahwa sel bakteri lisis atau pecah, sehingga beberapa DNA dari si bakteri yang pecah ini keluar, kira-kira gitu ya. Jadi di lingkungan tersekitar. Nah, bakteri yang jenis ini kita anggap ini jenis Y, yang tadi jenis X, ini jenis Y itu akan mengenali, oh ini adalah DNA yang memiliki kekerabatan dengan saya, sehingga yang terjadi adalah si DNA si X ini itu akan masuk, ditransfer ya, ditransport masuk ke dalam sel si bakteri Y ini ya, sehingga bakteri Y yang ini gambarnya itu molekulnya itu masuk ke dalam dan akhirnya akan bergabung menyatu dengan DNA inang dan menyebabkan perubahan struktur DNA awal. Perubahan struktur inilah yang akan menyebabkan perubahan sifat bakteri tersebut. Contoh peristiwa transformasi ini biasanya pada bakteri Streptococcus ya. Misalnya ada bakteri Streptococcus dibiarkan dalam sebuah media, ternyata dalam medianya itu di dalam medianya itu terkandung DNA dari Streptococcus pneumonia yang berbahaya. Contohnya, awalnya dia nggak berbahaya Streptococcusnya, baik gitu ya, tapi dia dibiarkan di media, tapi dalam media itu sudah ada DNA Streptococcus pneumonia yang berbahaya. Nah ternyata apa yang terjadi? Nah, bakteri Streptococcus yang baik tadi kan akan mengenali, oh ini ada hubungan kekerabatan dengan saya. Akhirnya dia akan menyerap DNA tersebut dan menyatulah mereka sehingga terjadilah rekombinasi DNA. Hasilnya apa?
Streptococcus yang baik tadi itu kan berubah menjadi jahat, artinya berubah menjadi Streptococcus pneumonia yang akan berbahaya dan bisa menyebabkan penyakit pneumonia. Jadi itu dia contoh gambaran transformasi pada bakteri, ya, bisa dipahami ya. Dengan video tadi, Bu rasa semakin menguatkan pemahaman kita ya. Sudah semakin paham ya. Sudah. Oke, jadi karena kamu bilang sudah paham, ya. Jadi akan Ibu uji pemahaman kamu, ya. Ya, melalui soal-soal yang Ibu berikan, ya. Soalnya kita menggunakan aplikasi Kahoot, ya. Oke. Tapi sebelum itu Ibu mau tes konsentrasi dulu nih sama kamu semuanya, ya. Iya. Jadi sebelum kita mulai ujian menjawab soal yang kami berikan, ya. Jadi kamu Ibu uji dulu fokusnya atau tidak. Nah, jadi ice dulu kita ya. Nah, ice breakingnya bos berkata, ya. Ice breakingnya bos berkata. Nah, ya, bos berkata. Jadi kalau Ibu berkata, kalau misalnya bos, kata kuncinya bos berkata. Jadi kalau bos berkata memerintahkan pegang kuping, iya pegang kupingnya, ya begitu ya. Kata kuncinya bos berkata. Nah, yang akan Ibu uji konsentrasi kamu, ya. Oke, siap? Oke, ready? Oke. Kita mulai dari kelompok ini dulu. Ya, yang kelompok lain siap ya? Oke, kelompok 1 siap? Siap. Bos berkata pegang hidung. Bos berkata pegang mata. Bos berkata pegang dagu. Bos berkata pegang telinga. Bos berkata pegang mata. Bos berkata pegang rambut. Hidung. Iya, tidak konsentrasi. Iya. Oke, apa tadi kuncinya? Bos berkata. Iya, ini artinya tidak konsentrasi. Iya, kita coba dulu kelompok yang bertiga ini. Ya, kelompok 1, lihat ya. Iya, siap kelompok 2, 3, 4. Siap. Iya, konsentrasi. Iya, bos berkata pegang telinga, hidung. Iya. Tidak konsentrasi. Oke. Belum konsentrasi? Belum. Jadi gimana nih caranya supaya kamu konsentrasi? Kita ulangi? Oke ya, kita ulangi sekali lagi semuanya. Bos berkata pegang hidung, telinga. Oke, sudah konsentrasi semua ya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang buka handphone kalian ya. Kita akan tes ya.
Oke, kamu klik di Google Kahoot It. Kahoot It. Kahoot titik titik. Kahoot IT. Kahoot It. Sudah? Oke. Oke, sudah muncul di handphone kamu. Iya, itu pinnya ya. Nih ya, 3094886. Iya. Di handphone kamu passwordnya. Sudah? Passwordnya 3094886. Udah bisa? Tulis nama aslinya ya, namanya. Ya, sudah masuk Linda, Julia Gulung, Teguh, Bernika, Nesha, Jessica, Joito, Teguh, kenapa Resha. margamu berganti? Ayo silakan yang Kenapa lain margamu masuk. berganti? Teguh apa itu di situ? Gitu ya. Sudah semua? Nama. Ya, kalau. Iya, oke. Iya, Salwa Latifah masuk. Udah, ada lagi yang belum bisa? Ya, masukkan nama. Jangan grogi. Nanti grogi entah apa kamu ketik di handphone. Tidak bisa coaching. Sudah masuk semua? Ada yang belum bisa? Masih loading. Ini jangan kayak gini ya, ulang lagi. Kahoot It. Nah, Kahoot It. Bisa udah masuk katanya gitu di sini. Bukan sih. Kan itu tulis di depan Kahoot It. Bukan IT. Udah bisa masuk semua? Hilang namanya. Teguh Tobi. Jadi Toing. Berarti salah ketik kamu. Ini pun hilang Bu. Jadi Toing. Topik jadi Toing ya? Ayo. Marcella, Sally, Santia. Ini Chelsea Siahaan. Mana Chelsea? Oke. Oke, lanjut. Udah ada semua?
soalnya di depan. 3, 2, 1, ya. Ya, secara seksual bakteri dapat berkembang biak dengan pembelahan biner, fragmentasi, transformasi, konjugasi. Ayo waktunya berjalan, cepat. Iya. Yang benar adalah pembelahan biner. Iya, 23 orang yang benar. Next, ya nilai tertinggi Jessica Gulto. Oke, next. Oke, konjugasi merupakan cara bakteri bereproduksi, termasuk dalam reproduksi seksual, aseksual, pembelahan biner, transduksi. Iya, reproduksi seksual 24 yang benar. Ya, next kita lihat. Iya, masih Jessica Gulto yang. Ya, next. Siap-siap. Ya, pertemuan bakteri atau mikroorganisme mengacu pada pertambahan jumlah sel. Oke, next. Next, oke, siap-siap. Bakteri yang mampu melakukan reproduksi melalui bantuan virus, yaitu konjugasi, fragmentasi, transduksi, dan transformasi. Kelihatan ya? Waalaikumsalam, Bu. Ya, waktu itu udah mau selesai. Tunggu ya, Bu. Iya ya, Bu. Tunggu ya, Bu. Oke. Oh, lama. Tadi kayaknya nomor kali ya, ini nggak terasa. Oke, yang kelima. Oke, perpindahan materi gen dari suatu sel bakteri ke sel bakteri lain secara langsung melalui jembatan konjugasi disebut Oke, next ya. Iya, Nur Aulia Rahman masih teratas. Next. Soal yang ke-6, contoh bakteri yang mampu membelah sekitar 1 sampai dengan 3 jam sekali. Bakteri apa itu? Ya, silakan dijawab. 9, 8, 7. Escherichia coli. Next. Rekombinasi gen antar sel bakteri yang berbeda merupakan reproduksi secara aseksual, seksual, konjugasi, transduksi. Oke, Nur Aulia Rahman. Next. Soal ke-8. Peristiwa bercampurnya bagian sebagian materi gen atau
dari dua sel bakteri yang berbeda sehingga terbentuk DNA rekombinan. Apa itu? Konjugasi, transformasi, transduksi, atau rekombinasi gen? Ya, skor masih teratas 0 ya. Next. Ya. Soal ke-9, rekombinasi gen antara dua sel bakteri dengan perantara virus Vec merupakan reproduksi. Transduksi, transformasi, konjugasi, pembelahan biner. Dengan perantara virus ya, virus Vec. Apa tadi? Transduksi. Nah, oke. Next yang terakhir, reproduksi secara titik-titik melalui pembelahan biner atau amitosis atau secara langsung. Tuk. Ya, kita lihat siapakah nilai yang tertinggi. Yang ketiga, Reisha Tri Ramadhani. Yang kedua, Fitri. Yang pertama adalah iya, itu nilai kamu tadi ya. Oke. Gimana? Selesai ya? Oke. Tunggu, tapi waktu kita sudah habis sayangku. Oke. Dari kamu tadi sudah tes ya, sudah menjawab pertanyaan. Sekarang kesimpulan dari materi kita hari ini. Apa kesimpulan materi kita hari ini? Iya, bakteri dapat bereproduksi secara vegetatif maupun generatif atau seksual. Kemudian reproduksi secara aseksual melalui pembelahan biner, sedangkan secara seksual dengan cara rekombinasi gen antar sel bakteri yang berbeda. Rekombinasi gen dapat terjadi melalui konjugasi, transduksi, dan transformasi. Itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Iya. Baik, adapun tugas untuk kamu minggu depan ya, tugas kamu adalah kamu mencari informasi ya, informasi tentang materi kita hari ini ya. Kamu cari ya tentang informasi digital ya. Tugas kamu boleh dalam bentuk video, poster, infografis atau makalah. Bebas kamu mau pilih yang mana aja ya. Nah, itu tadi ya. Kemudian materi kita berikutnya adalah untuk pertemuan berikutnya tentang peranan bakteri. Nah, hari ini perasaan kamu ya, refleksi kita hari ini. Apa perasaan kamu untuk pembelajaran hari ini? Senang. Ya, senang. Bahagia? Bahagia. Happy? Happy. Ya, alhamdulillah, syukur ya. Oke, itu refleksi kita hari ini. Kemudian dengan refleksi tadi berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Kepada ketua kelas, Ibu persilahkan untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Ibu persilahkan. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Dengan berakhirnya doa tadi, semoga pembelajaran kita hari ini mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa dan ada manfaatnya untuk pribadi kita dan juga orang lain. Ya, untuk pertemuan hari ini tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.